A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bidaraini rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membaca kitab Minahus Saniyah. Kitab Minahus Saniyah karangan daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang mana kitab Minahus Saniyah ini mensyarahi daripada kitab wasiatnya Al-Arif Billah Abi Ishaq Ibrahim Al-Majbuli. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebarokahan dan kemanfaatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israra. Alhamdu utawi sakehe puji lillahi iku tentu kadue Gusti Allah. Alladzi faradha kang wis mardukaken ya Allah ataubata ing taubat wa harramal israra lan ngaharamaken ya Allah al israra ing ngelanggengaken maksiat. Segala puji bagi Allah, zat yang mana Allah itu mewajibkan kepada kita sebagai hamba Allah yang bergelimang akan dosa untuk segera bertaubat. Jadi bagi kita yang merasa penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk segera bertaubat. Dan Allah mengharamkan kita untuk terus-menerus berbuat maksiat, bergelimang dalam dosa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an satune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu hale sawijine Allah. La syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kadue Allah katibul asari kang nyatet piro-piro asar. Jadi Allah itu zat yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Yang mana katibul asar, Allah itu senantiasa mencatat asar tapak daripada kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan. Sekecil apapun kebaikan yang telah kita tanamkan, yang sehingga bermanfaat, yang sehingga terus-menerus kebaikan itu dikerjakan oleh orang lain, diambil manfaat oleh orang lain, maka kebaikan yang kita tanam itu senantiasa dicatat terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan atau amal jariah bagi kita yang menanamkan kebaikan. Wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun anna ing satuhune sayyidana Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammadan natane Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kaulane Gusti Allah wa rasulul lan utusane Gusti Allah safwatul akhyari kang dadi pilihanane pira-pira wong pilihan. Sallallahu wasallama alaihi, mugi-mugi nambahan rahmat ta'zim Allah subhanahu wa ta'ala wasallam malaweh keselamatan Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing ngatasé kaula wargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad asadatil abrori kang dadi gustine wong kang bagus-bagus. Nah, itu mukaddimah daripada kitab Minahus Saniyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa ba'du lan ing dalam sawise basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada mangka utawi iki kang hadir ing dalam sajeroning ati ta'likun ikut catatan. Ala wasiati Syekhil Arif ing atase wasiate Syekhil Arif billah ta'ala Abi Ishaq Ibrahim Al-Majbuli. Tayyaballah mugi-mugi
ngebersihakan Allahu subhanahu sarahu ing pesariane Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Majbuli. Jadi ini catatan daripada wasiatnya Al-Arif Billah Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Majbuli. Waj'alal jannata mutaqallabahu wa maswahu lan ngedadekaken Allah al jannata ing swarga. Mutaqallabahu ing tempat balik ke Syekh Ibrahim. Wa maswahu lan tempat ngongsine Syekh Ibrahim. Wa nafa'ana lan awe manfaat Allah na ing kita wal muslimin serta wong Islam kabeh. Bi barokatihi kelawan barokah Syekh Abi Ishaq Ibrahim. Wa adalan ngabalikaken Allah ing atas kita wa alaihim lan atas al muslimina min sholihi dakwatihim saking bagusnya piro-piro doane Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Majbuli. Wallah halan ing Gusti Allah taala mahalur Allah as'alu ngejaluk ingsun ayan fa'a ingin tah awe manfaat Allah bihi kelawan ta'lik wa ayat ala hulang ngadadekaken Allahu ing ta'lik kholison ingkang murni kholison ingkang murni liwajhi maring dating Gusti Allah. Inau setune Allah ala kulli syai' ing atas saban-saban suwiji qadirun iku dat kang kawasa. Awalul wasiyati utawi iki awal wasiat. Alaika ayyul akhu bil istiqamati fi taubati. Alaika netepan anjen ayyul akhu. Alaika netepan sira ayyul akhu he dulur bil istiqamati kelawan ngelakon istiqomah fi taubati ing dalam taubat. Nah ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani awal wasiat daripada Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Majbuli. Bahwa beliau mengatakan wasiatnya kita itu senantiasa istiqomah. Senantiasa istiqomah terus menerus di dalam taubat kita. Jadi kita itu di dalam bertaubat. Nah itu jangan hari ini kita taubat, besok tidak. Besoknya taubat, besoknya tidak. Akan tetapi kita itu terus menerus. Tidak ada hentinya kita itu senantiasa bertaubat. Tidak di waktu siang, tidak di waktu malam, dan sepanjang masa hidup kita terus menerus bertaubat. Nah itu awal wasiatnya. Kita diperintah untuk senantiasa istiqomah. Terus menerus kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya tadi itu manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa. At-taubatu fil lughati ar-ruju'. Utawi taubat fil lughati ing dalam lughat ar-ruju' iku bebalik. Yuqalu dan ucapaken apa taba ai raja'a tegese bebalik. Mengenai arti taubat. Nah ini penting sekali. Sebelum kita lebih jauh melaksanakan taubat, maka penting sekali kita itu mengetahui apa sih arti taubat, apa sih definisi taubat itu sendiri. Nah di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa yang namanya taubat, nah itu arti secara lughawiyahnya, secara bahasanya adalah ar-ruju' kembali. Nah, maka di sini dikatakan taba ay roja'a. Dalam arti taba itu adalah artinya roja'a, taubat. Itu kembali. Jadi taubat itu arti secara bahasa itu adalah kembali. Wa fi syar'i lan ing dalam syara. Adapun secara syar'an, secara agama. Maksud agama itu yaitu maksud Allah dan Rasulnya. Jadi yang dikatakan menurut syara itu maksudnya adalah menurut Allah dan Rasulnya. Jadi arti taubat secara syar'an, secara syara, yaitu menurut Allah dan Rasulnya adalah ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Ar-ruju' itu kembali atau berbalik amma kana adu saking barang kang kana ono yo barang madmuman iku den celak den cacat fi syar'i ing dalam syara ila ma huwa maring barang kang huwa utawi yo barang mahmudun iku den puji fi syar'i ing dalam syara. Nah ini arti taubat secara syar'an.
menurut Allah dan Rasul. Yaitu kita kembali dari sesuatu perbuatan yang tercela menurut agama ke perbuatan yang dipuji oleh agama. Nah, itu arti taubat secara syar'an. Contohnya seperti kita sebelumnya sering sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat duhur tidak, asar tidak, maghrib tidak, isya tidak, apalagi subuh. Nah, ini kan eh, sesuatu yang dicela oleh agama. Karena umat Islam, bila mana dia itu akil balik, maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Maka seketika ada hamba Allah tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu, maka dicela oleh agama. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat. Yang sebelumnya kita itu sering meninggalkan sholat, kemudian kita mengerjakan sholat. Nah, mengerjakan sholat ini memang diperintahkan. Ini adalah suatu hal yang terpuji. Maka dari kita yang sebelumnya sering meninggalkan sholat yang dicela oleh agama, kemudian mengerjakan sholat yang dipuji oleh agama. Nah, ini namanya kembali dari sesuatu yang dicela oleh agama ke sesuatu yang dipuji oleh agama. Nah, ini adalah taubat. Nah, itu diantara contohnya. Nah, contoh taubat seperti sebelumnya kita sering meninggalkan sholat. Kemudian kita mengerjakan sholat. Meninggalkan sholat dicela oleh agama. Mengerjakan sholat dipuji oleh agama. Jadi meninggalkan sesuatu yang tercela kembali ke sesuatu yang dipuji oleh agama. Nah, itu arti daripada taubat yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Walaha bidayatun wa nihayatun. Walahalan iku tetep kadue taubat. Bidayatun utawi bidayah. Wa nihayatun lan nihayah. Kemudian mengenai taubat, setelah kita paham, mengerti akan definisi taubat secara bahasa, secara syar'an, maka di sini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memaparkan bahwa taubat itu ada proses bidayahnya, proses permulaan. Dari mana dulu kita hendak melangkah seketika kita menjalankan taubat. Dan sampai mana kita itu harus bertaubat. Atau di sini dikatakan nihayah. Jadi taubat itu ada bidayahnya, permulaannya, ada nihayahnya, puncaknya, batasnya. Maka fabidayatuha, maka utawi bidayah taubat. Atau batu minal kabairi ikut tetap taubat saking piro-piro dosa gede. Suma iri kari-kari dosa cilik. Nah, adapun bidayahnya taubat, proses permulaannya taubat, awal melangkahnya kita seketika bertaubat, maka kita itu harus pertama mentaubati terlebih dahulu dari dosa-dosa besar. Maka bagi diri kita yang merasa banyak sekali sudah diri kita ini mengerjakan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar itu harus pertama kali yang kita taubati. Kita hentikan perbuatan-perbuatan dosa besar itu, kita sesali dan kita mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita bertaubat tanpa meninggalkan dosa besar, nah ini salah jalan namanya. Tidak sah taubatnya. Karena taubat, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah bertaubat terlebih dahulu dari dosa besar. Jadi kalau diri merasa banyak sekali dosa-dosa besar yang telah dikerjakan, maka stop dosa besar itu. Hentikan dosa besar itu, jangan terulang kembali, sesali dalam hati dan benar-benar memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa besar yang telah dikerjakannya dan jangan sekali lagi terulang kembali. Nah, jadi dosa-dosa besar kita taubat itu. Maka kemudian summa iri. Setelah kita mentaubati dosa besar, maka kemudian langkah selanjutnya yaitu kita summa iri. Harus mentaubati dosa-dosa kecil. Nah, ini Masya Allah di sini. Di sini sangat detail sekali Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan tentang taubat. Artinya tidak sebatas dosa besar saja yang harus kita taubati.
Akan tetapi dosa kecil pun harus kita taubati. Misal kalau kita sering matanya celalatan melihat cewek yang cantik. Nah, itu kita hentikan. Jangan diulang kembali perbuatan demikian itu. Nah, kita benar mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dosa, dan kita menyesali tidak ingin mengulang kembali. Nah, maka kalau sudah demikian, kita telah mentobati dosa besar terus kemudian mentobati dosa kecil, langkah selanjutnya summal makruhati. Kita juga diperintah untuk melanjutkan langkah seterusnya yaitu summal makruhati. Kita harus mentaubati perkara-perkara yang dimakruhkan. Nah, jadi tidak sebatas dosa besar, dosa kecil. Bahkan masalah makruhat juga perlu kita taubati. Masya Allah. Masalah-masalah makruh kita harus taubat, kita harus tinggalkan, kita harus sesali. Kemudian summa min khilafil aula. Setelah perkara makruh mampu kita taubati, maka langkah selanjutnya kita mentaubati daripada khilaful aula, menyulayani yang sesuatu yang utama. Nah, ini kita tinggalkan, kita taubati. Summa min ru'yatihil hasanati. Summa min ru'yatihi kari-kari saking paningale siwang al hasanati ing piro-piro kebagusan. Nah, setelah itu kemudian kita melangkah kembali untuk mentaubati summa min ru'yatil hasanati. Merasa diri ini telah melakukan kebaikan. Nah, ini juga perlu ditaubati. Merasa diri telah melakukan kebaikan. Diri merasa habis puasa, diri telah merasa melaksanakan sholat, diri telah merasa melaksanakan puasa, diri telah melaksanakan mengeluarkan sodako. Jadi kalau diri kita ini merasa telah berbuat kebaikan. Nah, ini sesuatu hal yang perlu juga ditaubati. Jadi tidak sebatas perkara dosa besar, dosa kecil, makruh khilaful aula, bahkan diri merasa telah melakukan kebaikan juga perlu ditaubati. Karena hakikatnya kita mampu melaksanakan kebaikan amal soleh itu semata-mata adanya pertolongan dari Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena keinginan kita, akan tetapi pada hakikatnya adalah adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana diri merasa telah berbuat kebaikan, telah melaksanakan amal soleh, nah ini juga perlu ditaubati. Jangan sampai terulang lagi diri ini merasa telah berbuat baik, akan tetapi semuanya adalah berkat pertolongan Allah. Suma min ru'yatihi annahu soro ma'dudan min fuqara'iz zaman. Kare-kare saking ningali siwang anu wong sore ku dadia siwang ma'dudan iku den wilang-wilang min fuqara'iz zamani saking ahli tasawuf ikilah zaman. Begitu juga langkah selanjutnya yang perlu kita taubat seketika kita taubat adalah kita bertaubat dari diri merasa bahwa diri kita ini terhitung termasuk daripada orang tasawufnya inilah masa atau ini zaman. Jadi kalau diri kita ini merasa termasuk bagian orang yang ahli waro, ahli zuhud, orang yang paling ikhlas, orang-orang yang bertasawuf pada ini zaman, pada ini masa. Nah, ini juga perlu ditaubati. Masya Allah. Jadi selembut apapun kesalahan kita itu, nah itu perlu ditaubati. Jadi dari diri kita merasa orang yang warok-waroknya orang, zuhud-zuhudnya orang, ikhlas-ikhlasnya orang, qanaah-qanaahnya orang pada ini zaman. Ini juga perlu ditaubati. Masya Allah. Jadi tidak sebatas dosa besar. Perasaan demikian juga perlu ditaubati. Suma min ru'yatihi annahu sodako fit taubati. Kari-kari saking perasaan siwang anu siwang sodako iku bener ya siwang fit taubati ing dalam taubat. Begitu juga langkah selanjutnya. Kita itu harus bertaubat dari diri merasa bahwa diri ini telah benar di dalam bertaubat. Nah, ini yang jarang terdeteksi oleh kita, jarang terpantau oleh diri kita sendiri. Jadi ketika diri ini merasa saya ini sudah benar di dalam bertaubat. Nah, perasaan yang semacam ini juga perlu ditaubati. Diri merasa saya sudah benar bertaubat.
Ini perlu ditaubati. Summa min kulli khatirin yahturu lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Kare-kare saking saban-saban kumretek yahtur kang kumretek ya kullu khatir lahu kadai siwang fi ghairi mardatillahi ta'ala ing dalam saliyane keriduane Gusti Allah taala. Nah, yang terakhir langkah yang terakhir sebagai permulaan taubat adalah kita itu bertaubat dari setiap kereteg hati kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita terbesit sesuatu yang tidak diridhai Allah. Nah, ini perlu ditaubat. Jadi manakala misal hati kita ada sifat hasad terhadap seseorang. Nah, ini kan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Atau kita dalam hati kita ada kebencian terhadap seseorang. Nah, ini kan tidak diridhai Allah. Jadi apapun bentuknya terbesit dalam hati, jika itu tidak diridhai Allah, maka kita wajib untuk mentaubatinya. Nah, inilah langkah terakhir sebagai permulaan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sangat penting untuk kita fahami bagi kita yang bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat tidak sebatas atau tidak cukup dengan kita mengucapkan saya ingin bertaubat, tidak cukup. Akan tetapi harus kita itu melakukan langkah demi langkah yang perlu kita kerjakan di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu kajian kitab Minahus Saniyah kita. Sampai di bidayahnya taubat atau permulaannya taubat. Insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab.